Oke, selamat malam menjelang larut, para pasukan pemburu sabun bolong. Balik lagi sama gue Bang Ojan, manusia yang sering share mode magis orang tanpa izin bun. Tapi ya kagak nyolong sih bun, cuma kagak izin doang. Makanya YouTube Bang Ojan itu sering banget kena strike. Oke, jadi di video sekarang Bang Ojan mau review sebuah custom ROM yang bernama CR Droid versi 6.9 Gamers Android 10. Awalnya sih Bang Ojan pengen review custom ROM ini udah lama bun, tapi karena Bang Ojan sibuk sama janda sebelah minta jajan terus, jadi videonya baru Bang Ojan buatkan sekarang. Kenapa Bang Ojan review custom ROM ini? Soalnya di konten-konten sebelumnya itu banyak pasukan sabun yang berkomentar bun, "Bang, di konten A itu pakai ROM apaan? Bang, di konten B itu pakai ROM apaan? Bang, sekarang pakai ROM apaan?" Jadi Bang Ojan itu sampai kagak tenang buat modal bun. Jadi makanya sama Bang Ojan di review. Sampai ada yang nanya kenapa custom ROM ini dijulukin custom ROM gamer. Nanti sama Bang Ojan bakalan dijelasin bun. Oh iya, sebelum kalian memasang custom ROM ini, perlu kalian tahu dulu kalau misalkan custom ROM yang Bang Ojan share ini dikhususkan buat satu device saja, yaitu Xiaomi Redmi Note 7 Lavender. Jadi kagak bisa dipasang di Xiaomi Redmi Note 4 ataupun Xiaomi Redmi Note 5 atau device lain. Ya sebenarnya sih untuk device lain juga ada, tapi kalian bisa mencarinya di Google bun. Oke bun, gak suka banyak bacot, mendingan langsung aja kita gas. Jadi custom ROM CR Droid versi 6.9 yang Bang Ojan pakai ini sudah sedikit dimodifikasi, tapi sama Bang Ojan udah disetting-setting sedemikian rupa jadi biar mirip seperti ROM aslinya bun. Nah kalau misalkan kalian baru memasang custom ROM ini dan belum diapa-apain, aplikasi yang terpasang itu lumayan sedikit bun. Ini adalah aplikasi bawaan dari custom ROM CR Droid versi 6.9 Gamers. Tapi di sini sama Bang Ojan udah ditambahkan aplikasi Air Frozen. Ini buat misahin aplikasi yang sudah Bang Ojan pasang. Terus yang keduanya adalah CPU throttling. Ini buat ngetes nanti di pertengahan video. Jadi custom ROM CR Droid versi 6.9 Gamers ini sudah include ataupun sudah ditambahkan file gaps. Jadi di saat kalian memasang custom ROM ini tidak perlu menambahkan atau tidak perlu memasang file gaps lagi bun. Terus custom ROM ini sudah ditambahkan aplikasi yang bernama YouTube Bancet. Jadi YouTube Bancet ini tinggal dipakai aja bun, kagak perlu disetting. Oke bun, di sini Bang Ojan kagak menjelaskan custom ROM ini secara keseluruhan ya, soalnya pasti bakalan lama banget dan durasinya juga pasti bakalan panjang banget bun. Jadi sama Bang Ojan bakalan dijelasin poin-poin pentingnya aja. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi custom ROM CR Droid versi 6.9 Gamers ini meskipun berjalan di Android 10, tapi kalian serasa menggunakan Android 9. Bener banget bun. Soalnya dari fiturnya, terus dari setelannya, dari tampilannya, dari UI-nya ini mirip seperti Android 9 bun. Tapi ya tetap aja custom ROM ini berjalan di Android 10 dan kalian tidak bisa memasang aplikasi yang bernama GL Tools. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke setelan. Kemudian kita masuk ke jaringan, masuk lagi ke jaringan seluler. Jadi kekurangan dari ROM ini tidak mempunyai mode lock jaringan bun. Di sini cuma ada 4G disarankan. Terus di bawahnya ada 3G dan di bawahnya lagi itu adalah 2G. Kalau misalkan untuk di custom ROM lain itu kan ada mode lock, yaitu mode lock 3G, terus mode lock 4G. Sedangkan di custom ROM ini kagak ada bun. Jadi setelan jaringan di ROM ini tuh hampir sama seperti di stok ROM. Padahal kan di Android 9 aja fitur kayak gini tuh udah ada. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang Bang Ojan mau membahas tentang keamanan. Ya seperti yang sudah Bang Ojan jelasin di awal video ya. Kalau misalkan custom ROM ini meskipun Android 10 tapi seperti berjalan di Android 9. Soalnya dari keamanan juga di sini mirip seperti Android 9 bun. Tapi di sini sudah ditambahkan smart lock. Kalau misalkan di Android 9 kan biasanya rata-rata kagak ada fitur seperti ini. Oke bun, sekarang kita lanjut lagi ke bagian pengaturan CR Droid. Nah, pengaturan CR Droid di sini itu mirip seperti pengaturan yang ada di ROM RR. Jadi di sini kalian bisa merubah icon status bar, terus gaya jam, terus icon di quick setting, terus navigasi bar, pokoknya masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan kalian paham atau tahu mode magis yang bernama Gravity Box, kalian pasti tahu fitur ini, bun. Jadi di sini banyak banget pilihannya, banyak banget yang bisa kalian rubah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian Xiaomi Park. Meskipun di sini sudah ada pengaturan CR Droid, tapi tidak lupa di sini ditambahkan juga Xiaomi Park. Oke, sekarang kita klik. Di sini ada ukuran getar, terus di bawahnya ada LED. Ini lampu yang ada di bawah. Terus di sini ada headphone dan ada mikrofon. Jadi buat membesarkan dan untuk mengecilkan aja. Terus ke bawahnya di sini ada thermal setting. Thermal setting di sini mulai dari balance, performance, baterai, gaming, dan extreme baterai. Nah, misalkan ada yang nanya, "Bang, kalau misalkan
di dalam custom ROM itu udah ada fitur yang kayak gini, apakah kita bisa memasang mode Magis thermal mode atau mungkin disable thermal? Ya sebenarnya bisa aja bun kalian memasang, tapi ya buat apa? Di sini kan udah ada fiturnya. Jadi kalau misalkan ROM kalian sudah ada fitur yang kayak gini, ya nggak perlu yang namanya memasang thermal mode ataupun disable thermal. So sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada Selinux mode, itu rata-rata ROM di Android 10 emang udah punya, terkecuali di ROM Android 9. So sekarang kita lanjut ke bagian sistem dan ke bagian opsi pengembang. Nah, opsi pengembang di ROM ini berbeda seperti opsi pengembang di custom ROM pada umumnya bun. Sekarang kita gulir aja ke bawah. Nah, mungkin kalian baru melihat fitur-fitur yang ada ataupun setelan yang ada di opsi pengembang ROM ini. Kalau misalkan emang kalian penasaran gitu pengen cek di opsi pengembang ROM kalian, ya bisa aja bun. Apakah ada fitur-fitur yang kayak gini atau enggak? Ya meskipun emang kagak ada sih sebenarnya fitur kayak gini tuh jarang kita pakai. Soalnya buat apa juga bun. Dan kalau misalkan kita gulir ke bawah, emang ada beberapa fitur yang memang kagak ada di custom ROM lain, tapi di custom ROM ini ada. Ya seperti yang pernah Bang Ojan pakai, yaitu yang kemarin ROM Nusantara Project versi 1.1. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke atas. Ada satu fitur yang mungkin itu hanya beberapa ROM aja yang punya bun, tapi hampir rata-rata kagak punya fitur itu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita cari aja fiturnya. Nah, di sini udah ketemu, namanya adalah preferensi driver game. Oke, sekarang kita klik. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah Bang Ojan pasang ya. Di sini anggap aja Gmail adalah game. Sekarang kita klik. Di sini ada 3 fitur ya, bun. Dari mulai default, driver game, dan driver graphics system. Kalau misalkan default, ya yang pastinya tampilannya kayak gini ya. Terus kalau misalkan driver graphics system, itu si tampilannya lebih cerah, tapi emang enggak dikhususkan buat game. Tapi kalau misalkan driver game, sama kalian di set di game yang kalian mainin, itu grafisnya lebih tajam, terus lebih halus, tapi FPS-nya itu malah lebih stabil bun. Tapi ya ini hanya ada di beberapa custom ROM aja. Untuk di custom ROM lain, kemungkinan emang kagak ada. Oke. Misalkan ada yang nanya nih, kenapa custom ROM si Android versi 6.9 ini dijulukin custom ROM gamers? Soalnya hampir rata-rata fitur di custom ROM ini tuh ada hubungannya sama game dan performance. Nah, jadiin contoh sama Mbak Ojan lihat di bagian quick setting, kemudian kita gulir aja ke kiri. Di sini ada mode kan, yaitu gaming, terus extreme baterai, terus balance. Ini adalah fitur thermal. Dan di sini juga ada FPS overlay atau FPS meter. Kagak begitu jelas ya bun ya. Oke, udah jelas kan? Nah, meskipun di sini udah ada fitur buat ngatur thermal dan FPS, tapi di sini masih ada mode permainan bun. Seperti yang Mbak Ojan jelasin di awal video ya. Mode permainan di sini kagak ada hubungannya sama performance. Jadi di sini hanya untuk memblokir pemberitahuan, terus blokir telepon, ya takutnya selingkuhan kalian itu nelpon pas kalian lagi ngepush, kan ujung-ujungnya AFK. Ya, jadi kayak gitu bun. Jadi mode permainan di sini itu kagak ada hubungannya sama yang namanya performance. Ini hanya untuk memblokir aja, takutnya ada yang apa ya, ada yang lagi turnamen atau mungkin lagi serius main game kagak mau diganggu, ya tinggal kalian aktifkan aja. Nah, di sini kan udah banyak tuh fitur-fitur yang berhubungan sama game. Contohnya mode permainan, terus di sini ada thermal, terus tadi ada driver game yang ada di opsi pengembang. Ada yang nanya, "Bang, apakah kita bisa menggunakan mode Magis yang lain seperti mode Magis Geos atau misalkan mode Magis King Quick atau aplikasi FDE?" Ya sebenarnya bisa aja, bun. Kalian bisa memasang mode Magis apa aja, pokoknya bebas. Karena kan meskipun di sini ROM-nya itu emang dikhususkan buat game dan sudah sedikit dimodifikasi juga, tapi tetap aja di build prop, terus di folder-folder yang emang biasa kita masukin tweak itu masih kosong. Ini hanya fitur aja. Dan kalau misalkan kalian menggunakan ROM ini, kalian tidak perlu yang namanya menggunakan mode Magis. Ya sebenarnya dengan fitur yang kayak gini aja itu udah apa ya bun, udah cukup. Jadiin contoh ya, selama 3 hari Bang Ojan kagak pasang modul Magis. Bang Ojan cuma pasang modul Magis OpenGL-S 5.0 sama modul Magis Ultra ML. Ya meskipun Bang Ojan kagak main game-game yang berat, tapi ya seenggaknya gitu ya, Bang Ojan juga pasti butuh yang namanya performance. Ya seenteng-entengnya game Mobile Legends ataupun game World of Tanks, ya tetap aja kita butuh performance yang
emang di atas rata-rata HP pada umumnya bun. Oke, kalau misalkan membahas tentang bug di custom ROM ini, sampai sekarang selama 3 hari Bang Ojan aman-aman aja. Meskipun Bang Ojan tidak menggunakan mode Magis ataupun tidak menggunakan tweak apapun, Bang Ojan kagak mengalami yang namanya pick jumper ataupun Bang Ojan mengalami lag di saat bermain game atau yang lainnya. Pokoknya selama Bang Ojan pakai custom ROM ini aman aja. Ini ROM kagak Bang Ojan modifikasi, kagak Bang Ojan pasangin tweak, ya bawaan aja kayak gini bun. Dan aplikasi-aplikasinya juga sama Bang Ojan masih lengkap, kagak ada yang Bang Ojan hapusin. Misalkan membahas tentang pengecasan yang lambat, biasanya sih itu emang dialami sama beberapa custom ROM ya. Tapi di ROM CE Droid yang versi 6.9 ini ya Bang Ojan ngecas ya seperti biasa bun. Disebut lambat kagak, terus disebut cepet juga kagak. Intinya sih kalau misalkan kalian apa ya, pengen pakai custom ROM yang kagak mau ribet, kagak mau di otak-atik, kagak mau dipasang tweak, dan mau pasang tweak juga bingung mau pasang tweak apa, kalian pakai standaran juga ini udah enak bun. Dan kalian juga emang udah dikasih kemudahan di bagian fitur quick setting, kalian tinggal ubah-ubah di bagian performance. Oke, sekarang langsung aja kita tes di bagian gaming. Di sini Bang Ojan setting profil gaming. Dan langsung aja kita tes menggunakan CPU throttling. Oke, sudah mulai. Di sini mengalami drop di awalnya, dan untuk performanya adalah 135an ini rata-ratanya ya. Kalau misalkan Bang Ojan menggunakan profil gaming. Tapi kalau misalkan Bang Ojan ubah ke profil balance ataupun performance, ya itu pasti bakalan beda lagi bun. Oke, sekarang kita tunggu. Di sini udah lumayan stabil kan, sedangkan Bang Ojan kagak menggunakan tweak apapun, kagak menggunakan mode Magis apapun. Pokoknya ROM ini emang benar-benar original, nggak diapa-apain bun. Oke, untuk kestabilan lumayan. Sekarang kita coba aja menggunakan profil yang lain bun. Di sini kan profilnya adalah gaming, sama Bang Ojan diubah ke performance dan kagak perlu di restart dulu bun. Ini langsung aktif. Langsung kita masuk ke CPU throttling dan kita tes. Nah, di sini masih mengalami drop di awal, dan untuk angkanya berjalan di 130-an. Jadi lebih rendah dibanding di mode gaming. Dan untuk grafiknya juga agak sedikit lebih turun. Oke, di sini udah ada gambarannya. Sekarang kita ubah lagi modenya ke mode balance. Oke, sudah di mode balance di sini kan. Sekarang kita lanjut bukan etabun. Oke, sekarang di sini masih mengalami drop, tapi untuk angkanya yaitu 146, 147. Jadi jauh lebih tinggi dibanding profil game sama profil yang performance bun. Tapi kalau misalkan untuk masalah kestabilan, itu semua profil stabil. Kayaknya untuk thermal di sini sih itu yang dipasang bukan, bentar hayang batuk. Untuk thermal di sini itu yang ditambahkan bukan disable thermal bun. Kayaknya sih ini emang thermal ya emang udah dimodifikasi buat HP ini sendiri. Oke, di sini sudah hampir selesai, dan untuk grafisnya juga emang lumayan stabil juga, dan angkanya juga nggak terlalu jauh turunnya. Oke, kita stop aja bun. Di sini angkanya 152, 146, dan 114. Jadi kalau misalkan untuk masalah performa nggak menggunakan mode Magis juga, pokoknya nama udah enak bun. Apalagi kalau misalkan sama kalian ditambahin mode Magis yang emang dikhususkan buat game yang kalian mainin. Ya contohnya tentang grafis, terus contohnya tentang memori ataupun tentang RAM. Ya meskipun di video kemarin kan Bang Ojan udah pernah membahas tuh yang namanya mode Magis itu nggak berfokus sama yang namanya game. Biasanya satu mode Magis itu bisa dipasang ataupun bisa dijalankan ke beberapa game kan. Tapi ada juga beberapa mode Magis emang dikhususkan buat game. Ya contohnya mode Magis tentang grafis. Oke, sepertinya udah gak banyak lagi yang harus Bang Ojan jelaskan. Intinya sih selama Bang Ojan pakai ROM ini nggak ada kendala dan nggak ada bug, nggak ada pengecasan lambat, nggak ada yang namanya jaringan ping jumper atau naik turun udah kayak kolor janda, maksudnya udah kayak cangcut janda.
Pokoknya ini ROM benar-benar stabil banget bun. Itu alasannya Bang Ojan awet aja di custom ROM CE Droid versi 6.9 ini. Cuman yang Bang Ojan kagak nyamannya, ya di sini Bang Ojan kagak bisa pasang yang namanya aplikasi GL Tools. Ya sebenarnya sih buat apa gitu Bang Ojan harus pasang aplikasi GL Tools, sedangkan game yang Bang Ojan mainin aja itu emang udah enak gitu, udah stabil. Di sini kan Bang Ojan cuma main dua game aja. Dan kalau misalkan ada yang membahas tentang penggunaan baterai di sini menurut Bang Ojan meskipun namanya adalah CE Droid Gamers, tapi penggunaan baterai normal aja bun, kagak yang namanya boros, kagak yang namanya awet. Ya tergantung tergantung profil yang kalian set aja di bagian ininya. Apakah kalian setnya performance, apakah kalian setnya balance, atau mungkin baterai. Soalnya Bang Ojan juga udah pernah set di bagian profil ini menjadi performance, dan sama Bang Ojan itu dipakai seharian. Itu baterainya nggak boros-boros banget sih bun. Sebenarnya tergantung mode Magis yang kalian pakai juga. Dan kebetulan di sini Bang Ojan kagak menggunakan mode Magis apa-apa dan enak aja untuk bermain game. Oke, kalau misalkan kalian emang ada pertanyaan tentang custom ROM ini, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Ya siapa tahu kalian penasaran, udah kayak arwah penasaran gitu bun. Dan jangan lupa bun, custom ROM yang Bang Ojan yang Bang Ojan review ini dikhususkan buat Xiaomi Redmi Note 7 Lavender, jadi kagak bisa di HP lain. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasang buat HP lain, kemungkinan ada di di situs lain, kalian bisa mencarinya di Google. Soalnya kalau nggak salah Bang Ojan udah pernah lihat buat device lain, tapi ya kurang tahu juga sih device-nya apaan, dan Bang Ojan kagak bisa masang file tersebut di deskripsi, soalnya nanti sirik-sirikan bun. Oke, kalau misalkan kalian pengen pasang ROM ini, silahkan kalian download aja, linknya ada di kolom deskripsi. Di sini Bang Ojan kagak bisa menampilkan cara pasangnya, soalnya videonya terlalu panjang. Ya mungkin sama Bang Ojan bakalan dibikinin video part 2-nya, cara memasang custom ROM ini, jadi biar kagak break. Kalau misalkan kalian pengen tahu custom ROM ini dites di game-game apa aja, kalian tonton aja video-video sebelumnya. Video 3 hari ataupun 4 hari kemarin itu Bang Ojan pakai ROM ini bun. Oke, sepertinya sudah cukup. Bang Ojan udah mulai engap sama udah mulai sarak juga. Kalau misalkan kagak di subscribe sama kagak di like mah sungguh terlalu bun. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya bun. Thank you.